Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Wahyu Ramadan Nur Zainal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afriansyah. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Hasbin. Saya Nur Laila. Perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansyah. Dan saya Nahdlatunisa Mawaddah. Kami akan menjelaskan apa sih itu komunikasi organisasi. Mari simak videonya. Baik, pertama-tama saya akan membahas tentang apa sih itu komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi, di mana terjadi jaringan pesan antara satu dengan yang lainnya yang saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya, adapun beberapa definisi mengenai komunikasi organisasi menurut para ahli. Di antaranya yaitu menurut Goldberg pada tahun 1986 yang mengemukakan bahwa komunikasi organisasi ialah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya, menurut Ron Ludlow mengemukakan pendapat bahwa komunikasi organisasi ialah suatu program komunikasi pada kajian bidang public relations mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Adapun menurut De Vito yang mengemukakan komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal. Yang terakhir yaitu menurut pandangan Rand yaitu interaksi antara anggota organisasi atau anggota dengan pemimpin organisasi bukan merupakan komunikasi organisasi, melainkan interaksi antar organisasi tersebut dengan sasaran komunikasi yang bukan bagian dari organisasi tersebut. Dari beberapa pendapat para ahli mengenai definisi komunikasi organisasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama anggota organisasi. Selanjutnya, aspek-aspek komunikasi organisasi. West dan Falwes tahun 2002 mengatakan komunikasi organisasi meliputi aspek-aspek diantaranya. Yang pertama, peristiwa komunikasi berkaitan dengan seberapa jauh informasi diciptakan, ditampilkan, disebarkan ke seluruh bagian dalam organisasi. Yang kedua, ada iklim komunikasi organisasi. West dan Falwes tahun 2002 mengatakan iklim komunikasi organisasi terdiri dari persepsi atas unsur-unsur organisasi dan pengaruh unsur-unsur terhadap komunikasi. Pengaruh ini didefinisikan, disepakati, dikembangkan dan dikokohkan secara berkesinambungan melalui interaksi dengan anggota organisasi lainnya. Dalam melakukan interaksi, pimpinan organisasi sebagai seorang komunikator harus dapat memilih metode dan teknik komunikasi yang disesuaikan dengan situasi pada waktu komunikasi, dilancarkan sehingga tercapai kepuasan atas komunikasi atau tercipta iklim komunikasi organisasi yang menyenangkan. Iklim komunikasi merupakan citra mikro bagi organisasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kepuasan komunikasi organisasi. Reading dalam West dan Falwes mengungkapkan bahwa istilah kepuasan komunikasi digunakan untuk menyatakan keseluruhan tingkat kepuasan yang dirasakan pegawai dalam lingkungan total komunikasinya. Ini dikutip dari Liris Simamora. Mungkin cukup sekian dari aspek-aspek komunikasi organisasi. Sekian dari saya. Seperti yang kita ketahui, komunikasi merupakan salah satu alat terpenting dalam menjalankan fungsi manajemen, terutama untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh top manajemen. Berikut ini akan diuraikan beberapa dimensi yang ada dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi internal.
Komunikasi internal merupakan proses penyampaian pesan dari anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, antara sesama bawahan, dan sebagainya. Proses komunikasi ini bisa berwujud komunikasi antar pribadi ataupun komunikasi antar kelompok. Selain itu, komunikasi ini merupakan proses komunikasi primer maupun komunikasi sekunder atau menggunakan media massa. Komunikasi internal ini lazim dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Dan yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan proses komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada organisasi besar, komunikasi ini lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat daripada pimpinan sendiri. Yang dilakukan sendiri oleh pimpinan hanyalah terbatas pada hal-hal yang dianggap sangat penting saja. Komunikasi eksternal ini terdiri dari jalur secara timbal balik, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak atau komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi. Di sini, komunikasi merupakan salah satu alat terpenting dalam menjalankan sebuah fungsi manajemen, terutama untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh top manajemen. Anggota-anggota organisasi perlu menyadari pentingnya kegiatan komunikasi untuk membantu tercapainya kinerja dalam suatu organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi diantaranya yang pertama, pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan dalam berkomunikasi. Yang dimaksud di sini adalah penguasaan bahasa dan keterampilan yang menggunakan bahasa media komunikasi untuk mempermudah proses pengertian pada resipies, kemampuan untuk mengenal dan menganalisis situasi pendengar sehingga dapat memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di samping itu, jenis hubungan antara komunikator dengan resipies dapat juga mempengaruhi efektivitas proses berkomunikasi. Yang kedua itu adalah sikap komunikator. Sikap komunikator seperti agresif atau menyerang atau cepat membela diri, sikap yang mantap dan meyakinkan, sikap rendah hati, rela mendengar, dan menerima anjuran yang dapat memberi dampak besar dalam proses berkomunikasi. Yang ketiga itu adalah pengetahuan umum. Demi efektivitas dalam berkomunikasi, komunikator sebaiknya memiliki pengetahuan umum yang luas, karena dengan begitu dia dapat mengenal dan menyelami situasi pendengar dan dapat mengerti apa yang dikomunikasikan mereka dengan baik. Dia harus mengetahui dan menguasai bahan yang dibeberkan secara mendalam, teliti, dan tepat. Dia juga hendaknya mengetahui dan mengerti hal-hal praktis dalam kehidupan harian para pendengarnya supaya dapat menyampaikan sesuatu yang mampu mengunggah hati mereka. Faktor yang keempat itu adalah sistem sosial. Sistem sosial ini, setiap komunikator berada dan hidup di dalam sistem masyarakat tertentu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi komunikasi organisasi. Menurut Conrad dalam Tubbs and Moss 2005 mendefinisikan 3 fungsi komunikasi organisasi sebagai berikut. Pertama, fungsi perintah berkenaan dengan anggota-anggota organisasi mempunyai hak dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan, dan bertindak atas suatu perintah.
Tujuan dari fungsi perintah adalah koordinasi di antara sejumlah anggota yang bergantung dalam organisasi tersebut. 2. Fungsi rasional berkenaan dengan komunikasi memperbolehkan anggota-anggota menciptakan dan mempertahankan bisnis produktif, hubungan personal dengan anggota organisasi lain. Hubungan dalam pekerjaan mempengaruhi kinerja pekerjaan dalam berbagai cara. Yang ketiga, fungsi manajemen ambigu berkenaan dengan pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat dalam keadaan yang sangat ambigu. Komunikasi adalah alat untuk mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan yang melekat dalam organisasi. Anggota berbicara satu dengan yang lainnya untuk membangun lingkungan dan memahami situasi baru yang membutuhkan perolehan informasi bersama. Sanjaya tahun 1994 menyatakan, fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut. 1. Fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kapasitas peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan atau kewenangannya. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi formal seperti penertiban khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi. Saluran informasi formal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan membutuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya adalah pendekatan komunikasi organisasi. Untuk melihat komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi dapat digunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan makro, mikro, dan individual. Berikut penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut. Yang pertama adalah pendekatan makro. Dalam pendekatan makro, organisasi dipandang sebagai suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungan titik dalam berinteraksi ini organisasi melakukan aktivitas tertentu seperti memproses informasi dari lingkungan, mengadakan identifikasi, melakukan integrasi, dan menentukan tujuan organisasi. Yang pertama adalah memproses informasi dan lingkungan. Agar organisasi tetap hidup, organisasi perlu memproses informasi dari lingkungannya. Memproses informasi dalam hal ini maksudnya yaitu menyesuaikan apa yang terjadi pada lingkungan dengan jalan mentransfer informasi yang relevan dengan keadaan dalam organisasi, kemudian merumuskan suatu respon tepat terhadap input informasi tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi suatu organisasi. Gunakan informasi yang telah diproses dari lingkungan untuk mencapai beberapa macam negosiasi, persetujuan dengan relasi-relasi potensial dari langganannya. Proses penyelesaian diri dinamakan dengan identifikasi. Selanjutnya adalah integrasi dengan organisasi lain. Tidak ada organisasi bergerak dalam keadaan terrasionalisasi. Setiap organisasi dipengaruhi oleh aktivitas organisasi lain dalam organisasi meski memonitor aktivitas ini, menentukan apa pengaruh aktivitas itu kepadanya. Selanjutnya adalah penentuan tujuan dari semua kegiatan organisasi makro yang memerlukan komunikasi. Yang sangat penting adalah menentukan tujuan organisasi. Titik organisasi seharusnya tidak ada menentukan tujuannya sebelum memperoleh informasi mengenai lingkungan, memprosesnya, melakukan identifikasi dengan langganan yang potensial,
dan melakukan integrasi yang cukup dengan organisasi lain untuk memperjelas tujuannya. Selanjutnya adalah pendekatan mikro. Pendekatan ini memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Pada suatu organisasi, titik komunikasi yang diperlukan dalam tingkat ini adalah komunikasi antara anggota kelompok, komunikasi untuk pemberian orientasi dan latihan, komunikasi untuk melibatkan anggota kelompok dalam tugas kelompok, komunikasi untuk menjaga iklim organisasi, komunikasi dan supervisi, dan pengarahan pekerjaan komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan kerja dalam organisasi. Yang pertama, orientasi dan latihan organisasi. Memberikan orientasi dan latihan untuk melatih orang-orang dalam suatu organisasi agar dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu. Orientasi adalah proses yang terus-menerus yang menghendaki komunikasi untuk membawa orang melihat apa yang sedang berlangsung dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah keterlibatan anggota. Dalam organisasi, sangat diperlukan keterlibatan anggota dalam unitnya masing-masing untuk menjaga kelancaran tugas organisasi. Selanjutnya adalah penentuan iklim organisasi. Iklim organisasi ditentukan oleh bermacam-macam faktor, di antaranya adalah tingkah laku pimpinan, tingkah laku teman sekerja, dan tingkah laku dari organisasi. Tetapi pada umumnya, iklim organisasi ditentukan oleh tingkah laku komunikasi dari pimpinan kepada kelompoknya. Selanjutnya adalah supervisi dan pengarahan. Tugas-tugas dalam organisasi perlu diawasi, dikontrol, serta diarahkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Tugas ini dilakukan oleh beberapa orang pimpinan organisasi terhadap orang-orang yang di bawah hierarki. Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Bila orang tidak merasa senang dengan situasi kerjanya, biasanya mereka mengatakan bahwa tidak puas dengan pekerjaan tersebut. Lalu ada pendekatan individual. Pendekatan individual berpusat pada tingkah laku komunikasi individual dalam organisasi. Semua tugas-tugas yang telah diuraikan pada kedua pendekatan yang terdahulu akhirnya diselesaikan oleh komunikasi individual satu sama lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan komunikasi organisasi. Menurut Ron Lunlo dan Fergus Panton, ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif, yaitu adalah pertama, status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap orang, misalnya karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan, maka karyawan tersebut tidak dapat mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, semantic problems. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi, seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan semantik sini. Sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau penafsiran, yang pada gilirannya dapat menimbulkan salah komunikasi. Misalnya kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran. Contohnya yaitu pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai. Yang ketiga, perceptual distortion. Ini dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Yang keempat, cultural difference. Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat berbagai perbedaan suku, ras, dan bahasa yang berbeda. Contohnya kata jangan. Dalam bahasa Kamus Besar Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang suku Jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan berupa sup. Yang kelima, physical distortions. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya, suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir. Yang keenam, poor choice of communication channel adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sambungan telepon yang terputus-putus dan suara radio yang hilang dan muncul. Yang ketujuh, no feedback. Hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver. Setelah mengetahui hambatan-hambatan, kita masuk ke bentuk komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi itu terdapat dua bentuk, yang dimana yang pertama adalah komunikasi organisasi verbal,
dan komunikasi organisasi nonverbal. Komunikasi organisasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol ataupun kata-kata, baik yang dikatakan secara oral atau lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal merupakan karakteristik khusus dari manusia. Kata-katanya dapat menjadikan individu atau menyatakan ide yang lengkap secara komprehensif. Kemampuan komunikasi verbal secara efektif sangat penting bagi administrator dan manajer. Dengan adanya komunikasi verbal ini, sangat memungkinkan untuk mengidentifikasikan sebuah tujuan, pengembangan strategi, dan tingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi verbal dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah komunikasi lisan, dan yang kedua adalah komunikasi tulisan. Komunikasi lisan ini merupakan sebuah proses di mana seseorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima, sehingga penerima yang mendengar hal tersebut mampu mempresentasikan, mampu menginterpretasikan, artinya mampu merespon terhadap keputusan yang disampaikan tersebut. Contoh dari komunikasi lisan dapat berupa percakapan interpersonal secara tatap muka ataupun melalui telepon, radio, dan lain sebagainya. Di dalam organisasi terdapat bermacam-macam tipe dari komunikasi lisan, seperti sebuah instruksi penjelasan, laporan secara lisan, pembicaraan untuk mendapatkan persetujuan dan kebijaksanaan, serta memajukan penjualan dan menghargai orang dalam organisasi. Sedangkan komunikasi tulisan merupakan penyampaian pembicara kepada pendengar yang disajikan dengan simbol-simbol yang dituliskan pada kertas ataupun pada tempat lain, yang bisa dibaca kemudian diberikan kepada penerima. Contohnya itu, komunikasi tertulis dapat berupa surat, memo, buku petunjuk, laporan, serta gambar. Terdapat jenis komunikasi dalam organisasi, baik secara tulisan maupun lisan. Yang pertama itu adalah komunikasi ke bawah, di mana berasal dari orang yang mempunyai posisi yang lebih tinggi kepada seseorang yang mempunyai status yang lebih rendah. Kemudian komunikasi ke atas, biasanya itu berisi laporan, pengaduan, desas-desus, permohonan, tuntut, dan keinginan. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan tatap muka, demonstrasi, ataupun surat terbuka. Dan yang terakhir adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini atau yang biasa disebut dengan komunikasi antar status yang sama dalam organisasi. Komunikasi horizontal memiliki dua tujuan, diantaranya agar dapat mempercepat jalannya komunikasi antar bagian dan yang memiliki status yang sama, serta dapat menyatukan organisasi secara sosial. Selanjutnya kita beralih ke organisasi nonverbal. Organisasi nonverbal ini merupakan penciptaan sebuah pertukaran pesan yang tidak menggunakan kata-kata, di mana menggunakan gerakan tubuh, menggunakan sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata terhadap penerima dan pendengar, serta ekspresi muka, kedekatan jarak, serta sentuhan. Komunikasi nonverbal, orang dapat mengekspresikan perasaannya melalui mimik wajahnya dan intonasi nada suaranya, ataupun kecepatan berbicara. Nah, misalnya itu seperti pemimpin atau pimpinan yang berbicara dengan suara yang keras maupun lantang dengan wajah yang menahan sebuah amarah. Nah, itu menandakan bahwa pimpinan sedang marah terhadap karyawan tersebut. Sebetulnya tanda-tanda komunikasi nonverbal ini belum dapat diidentifikasi sepenuhnya. Akan tetapi, beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa cara kita duduk, berdiri, berjalan, berpakaian, semua itu adalah penyampaian sebuah informasi kita kepada orang lain. Nah, tiap gerakan itu yang kita buat akan menyatakan asal kita, sikap kita, bahkan kesehatan maupun keadaan psikologis kita. Jadi jika kita mengerutkan dahi, tangan berada di pinggang, menggigit bibir, menghentakkan kaki secara berulang-ulang, itu merupakan sebuah komunikasi nonverbal yang tidak kita sadari. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa memang kita berkomunikasi dengan kata-kata. Akan tetapi pesan itu bukanlah terletak pada kata tersebut. Nah, menurut penelitian, sebanyak 93% dari arti pesan yang diterima oleh penerima dari komunikasi nonverbal yang melatar belakangi